Halo Sobat Teknologi, bersama saya Marino. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar cara merakit komputer sederhana. Oke Sobat, nah di depan saya sekarang sudah ada beberapa komponen komputer yang akan kita rakit. Nah, komponen yang pertama dan utama yaitu ada satu buah motherboard dengan tipe G31 dengan jenis soketnya LGA 775. Lalu untuk prosesornya kita menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo E4600. Untuk pendinginan prosesornya kita menggunakan fan cooler bawaan Intel dengan jenis air cooler. Lalu kita menggunakan juga thermal paste untuk menghubungkan prosesor dengan fan cooler agar menyalurkan panas dengan baik. Lalu kita memiliki dua keping RAM dengan jenis DDR2 dengan kapasitas penyimpanan 512 MB per kepingnya. Lalu kita memiliki juga satu buah hard disk dengan kapasitas penyimpanan sebesar 160 GB. Kita juga memiliki satu buah kabel SATA. Komponen tambahan kita memiliki satu buah wireless LAN card. Dan untuk komponen terakhirnya kita memiliki satu buah power supply dengan kapasitas daya 400 watt. Langsung saja kita lanjut ke perakitannya. Oke Sobat, sekarang kita lanjut ke perakitannya. Nah, yang pertama kita akan mengaplikasikan atau memasang prosesornya ke motherboard ini. Yang pertama kita buka dulu pengunci dari soket prosesornya. Lalu kita ambil prosesornya. Pastikan saat mengambil prosesornya kita memegang ujung pinnya, jangan memegang pin yang berada di tengah-tengah ini, karena tangan kita bisa menyebabkan korosi pada pin yang terdapat pada prosesor ini. Langsung saja kita pasang. Nah, untuk pemasangannya kita pastikan segitiga yang terdapat pada prosesor ini posisinya sama dengan tanda segitiga yang terdapat pada motherboard. Kita pasang perlahan-lahan, pastikan posisinya terkunci dengan baik. Nah, jika sudah terposisi dengan baik seperti ini, tidak goyang dan tidak ada yang mengganjal, kita bisa langsung kunci prosesornya. Oke, prosesor kita sudah terpasang dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan memasang fan cooler prosesor. Nah, sebelum kita memasang fan prosesor ini, kita mengaplikasikan dulu thermal paste-nya ke atas prosesor ini. Kita cukup berikan thermal paste-nya sedikit saja, seperti ini. Setelah kita sudah berikan thermal paste, maka kita bisa langsung mengaplikasikan fan prosesor ini. Untuk pemasangan fan prosesor ini kita masukkan dulu terlebih dahulu pin putih ke lubang yang tersedia pada motherboardnya seperti ini. Jika sudah terpasang dengan baik, kita bisa menguncinya dengan langsung menekan pengunci dari fan prosesor ini seperti ini. Nah, jika sudah terpasang dengan baik, kita bisa pasangkan kabel daya fan prosesor ini ke soket yang tersedia di motherboard. Nah, sekarang prosesor dan fan pendinginnya, fan coolernya sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan memasang dua keping RAM ini ke motherboard ini. Caranya kita samakan posisi colokan pada RAM ini ke colokan yang tersedia pada motherboard seperti ini. Kita perlahan-lahan masangnya. Jika sudah posisinya sudah benar, kita bisa langsung menekan RAM-nya hingga terkunci dengan sempurna seperti ini. Lalu untuk RAM yang kedua caranya juga sama. Sekarang komponen RAM ini sudah terpasang dengan sempurna di motherboard ini. Lalu selanjutnya kita akan memasang hard disk. Untuk pemasangan hard disk kita menggunakan kabel SATA untuk menghubungkan satu buah hard disk ini ke motherboard ini. Untuk pemasangannya kita cukup
pasangkan kabelnya di mati seperti ini. Lalu kita pasangkan kabel satunya ke lubang yang tersedia di motherboard. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang komponen tambahan, yaitu wireless LAN card ini. Untuk pemasangan wireless LAN card ini kita pasangkan di slot PCI pada motherboard. Selanjutnya untuk komponen terakhir yang akan kita pasang adalah power supply ini. Nah, untuk power supply ini pemasangannya kita awalnya akan terlihat sulit karena terdapat banyak kabel yang terinclude di power supply ini. Nah, pada intinya kita akan menggunakan 3 kabel dari motherboard ini, dari power supply ini. Yang pertama 24 pin power motherboard, 4 pin power CPU, dan juga 1 kabel power SATA atau power hard disk. Untuk bagian yang pertama kita akan install atau kita pasang yaitu kabel 24 pin motherboard. Kemudian untuk selanjutnya kita akan pasang 4 pin power CPU ini. Dan yang terakhir kita akan pasangkan kabel power SATA ke hard disk. Sekarang perakitan PC kita sudah jadi, dan selanjutnya kita akan lanjut ke pengetesan rakitan kita ini. Oke sobat, nah sekarang kita akan menguji apakah rakitan kita ini berhasil atau tidak. Untuk pengujian apakah rakitan kita ini berhasil atau tidak, kita memerlukan 1 buah monitor, 1 buah keyboard, dan juga 1 buah mouse. Nah, untuk menyalakan rakitan ini kita akan memerlukan 1 buah op-amp untuk menjumper kedua pin power CPU. Nah, untuk mengetahui di mana titik pin tersebut, kalian bisa membacanya di buku panduan. Langsung saja kita coba nyalakan. Ya, rakitan kita berhasil nyala dan kita menunggu untuk proses bootingnya ya. Oke, berhubung di tampilan monitor kita sudah tampil menu draftnya, maka bisa dikatakan bahwa rakitan kita ini berhasil. Hanya saja mungkin karena terkendala software, maka kita tidak bisa masuk ke menu utamanya. Oke, sekian dulu video tutorial kita kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam teknologi.